Nah, baik anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih anak-anak ibu sekalian? Baik. Nah, ibu akan menanyakan bagaimana suasana hati anak-anak sekalian ini. Baik, oke, semua kelihatan senang ya. Nah, di sini ini adalah proses konseling kelompok di mana kita akan memulai kegiatan di pagi hari yang cerah ini dengan berdoa. Nah, di sini ibu akan memimpin doa sebelum melakukan kegiatan. Marilah kita bersama-sama berdoa demi kelancaran dan keefisien proses konseling kelompok kali ini. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di sini tentunya pada proses konseling kelompok kali ini anak-anakku sekalian tentunya ada yang sudah saling kenal dan belum saling mengenal. Nah, oleh karena itu ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum kita melakukan proses konseling kelompok ini. Karena kalau kita tidak akrab, tentunya proses konseling kelompok ini tidak berjalan dengan dan baik. Nah, dimulai dari sini deh. Kita memperkenalkan. Kalau maunya bilang sama saya saja, hai Abah, oke? Semangat semua. Dari kelasnya juga dong. Diskusi, bukan disimpan nanti di sini. Oke, selanjutnya Saya Itu satu Pak. Satu ya. Lagi-lagi yang lain. dari kelas 3. Saya Kaila. baik, Saya dari kelas 7. hai Hana. Nama saya Nagita dari kelas 11. Hai Nita. Nama saya Nancy dari kelas 3. Hai Nancy. Hai Ala. Nah, bagaimana? Sudah saling kenal semua? Oke, baik. Nah, di sini ibu akan tentunya anak-anak sekalian belum tahu apa tujuan dan maksud ibu memanggil kalian ke sini kan? Nah, di sini ibu akan menjelaskan pengertian dari konseling kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini konseling kelompok merupakan pemberian dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan diri anak-anakku sekalian ini. Nah, sudah paham? Nah, di sini ibu akan menjelaskan 3 asas-asas dalam proses konseling kelompok kali ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Tentunya semua masalah-masalah anak-anakku sekalian yang anak-anakku sekalian ungkapkan, yang dijelaskan di sini tidak akan keluar dari ruangan ini. Tidak akan sampai ke teman-teman lainnya. Oke? Nah, jadi aman. Semua masalah yang anak-anakku sekalian ungkapkan tentunya aman di sini dan tidak akan keluar dari ruangan ini. Yang kedua ada asas keterbukaan. Semua masalah yang anak-anakku sekalian ungkapkan harus secara terbuka, tidak boleh ada yang disembunyikan. Saat yang ketiga tentunya ada asas kesukaraan. Kesukaraan di sini anak-anakku sekalian sukarela dalam menjelaskan apa sih yang menjadi masalahnya selama ini, apa sih yang menjadi masalah dalam keadaannya, dalam kehidupannya, dan yang tentunya kesukaraan dalam mengikuti konseling kelompok kali ini. Bagaimana anak-anak sekalian sudah mengerti? Nah, apa saja tiga asas tersebut? Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua keterbukaan, yang ketiga kesukaraan. Nah, di sini tanggung jawab ibu akan menjelaskan tanggung jawab anak-anakku sekalian sebagai anggota dari konseling kelompok ini. Yang pertama, anak-anakku sekalian harus mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari teman-teman anak-anak sekalian. Di sini kalian harus menghargai satu sama lain apa yang menjadi pendapat dari kalian semua. Tidak boleh kayak anak-anak sekalian bilang,
masalahnya adalah beda. Di sini kalian mempunyai tanggung jawab untuk saling menghargai semua pendapat. Di sini kalian pasti berbeda-beda pendapat, ya kan? Jadi di sini tugas atau tanggung jawab kalian untuk menghargai satu sama lain apa menjadi pendapat teman-teman, dan yang paling penting apapun yang menjadi masalah kalian tidak boleh ada yang diketahui di luar dari ruangan ini. Jadi kalian saja semua yang tahu bagaimana apa masalahnya ini, apa masalahnya ini. Nah di sini masuk pada peralihan, ibu mau tanya ulang deh kesiapan anak-anak personel, apakah siap untuk melakukan proses konseling kelompok ini? Ya. Suaranya dong, apakah siap? Siap. Nah di sini sebelum kita memasuki usaha, ibu akan melakukan ice breaking kepada anak-anakku sekalian supaya lebih fokus dan lebih relax untuk mendapatkan untuk menjelaskan apa yang menjadi masalah dari anak-anak sekalian. Di sini ice breaking kita yang pertama ice breaking kita yaitu rukun 1, 2, 3, 4, 5. Udah tahu? Sudah pernah dengar? Nah di sini seperti ibu akan ceritakan dulu rukun 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Sudah? Oke. Tepuk 1, 2, 3, tepuk 4, 5. Gue akan tepuk 2. Fokus dong, fokus. Di sini kita melakukan sedikit untuk lebih fokus anak-anak sekalian, oke? Tepuk 3, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 1. Nah di sini ibu akan melakukan perjanjian kerahasiaan kepada anak-anak sekalian. Ibu akan mengucapkannya dan kalian akan mengulangi perjanjian tersebut, oke? Supaya anak-anak sekalian lebih lepas untuk menceritakan atau lebih tenang, kita melakukan perjanjian kerahasiaan supaya kalian tidak bisa kita supaya kalian masih takut karena tidak dari sini yang menyebarkan apa jadi masalahku. Nah di sini ibu akan melakukan perjanjian kerahasiaan kepada anak-anak sekalian. Nah ikuti ibu. Saya berjanji tidak akan membicarakan semua masalah yang ada pada teman-teman saya di luar dari ruangan ini. Nah ini langsung saja kita masuk pada tahap ini di mana anak-anak menceritakan apa yang masalah dari anak-anak sekalian ini, oke? Sini sudah tahu kan apa yang menjadi masalah-masalahnya? Oke, sudah tahu. Di sini siapa yang mau pertama menunjukkan apa yang menjadi masalahnya? Kan sudah dari sini deh. Apa masalah? Kasih keras suaranya. Kurang konsentrasi. Ya, konsentrasi. Kalian belajar. Soalnya dong. Ini apa? Tidak memahami materi. Bully. Oh, bully juga. Oke. Bully. Oh, belajar. Nah, ini dari semua permasalahan anak-anak sekalian, ibu akan menanyakan penyebab masalah tersebut. Nah, ibu akan bertanya kepada anak-anak sekalian, apa yang menjadi penyebab dari masalah-masalah kalian? Sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya? Sudah. Nah, di sini ini kenapa bisa harus belajar? Oke. Nah itu semua masalah siswa tentunya banyak PR, apalagi kalau misalnya kita sudah capek di sekolah, terus kita dapat PR, kita dapat oleh-oleh dari sekolah, terus jadi rumah, itu semua jadi permasalahan. Yang ini apa? Nah,
sudah sangat-sangat banyak versi bully. Dan ini apa yang terjadi dengan anak ini? caplok gimana pas itu gimana kalau itu bahan kalau cari ini sudah menyangkut orang tua. Oke, selanjutnya yang kedua orang tua tentang kayak misalnya saling membuli di kelas begitu. Suaranya? Oke, yang ketiga ya selanjutnya ekonomi. jadi ya ada kalau sudah orang masuk di ekonomi orang kenapa sampai sejauh itu? Sudah lazim. Jadi Orang tua yang menciptakan apa ini. oh iya betul. Oke, selanjutnya oh ejek. Oh ejek. Terus kayak ejekannya kayak gimana? Kayak bagian orang tua. Kayak misalnya nama bapak gitu. Oke, selanjutnya bosan dengan penjelasan yang monoton dari guru. Tentunya dalam usaha ini kan masih kelas 7. Tentunya kalau misalnya materi saja yang dipelajari, tentunya bosan, ya kan? Tidak ada animasi atau tidak ada media pembelajarannya diberikan oleh gurunya. Jadi penjelasan terus menerus tanpa adanya kayak audio visual yang kayak gambar kan gitu. Supaya semangat belajar kalian bertambah, pasti kalian menggunakan kayak semacam video lah, semacam PowerPoint lah mengenai apa yang kalian pelajari, tidak hanya ditulis di papan tulis saja atau tidak hanya dijelaskan secara terus menerus oleh guru mata pelajaran kalian, ya kan? Itu aja yang membuat bosan ya. Lebih belakang kita dari kamu sendiri, dari inisiatif kamu sendiri kan, kenapa? Langsung dulu. Ya, dalam sekolah dia udah eksak dulu ya, eksak dulu. Jadi kalau yang lakukan sekolah, banyak kegiatan di sekolah, langsung tidur, makanya nggak belajar. Selanjutnya pusing tentang pelajaran. Aduh, anak-anak sekolah dari kelas 7 masih ada kelas 8, 9, SMA. Kalau masih kelas 7 pasti pusing dengan pelajaran. Aduh, di sini kalian menunjukkan motivasi belajar kalian. Bagaimana kalian menunjukkan bagaimana gaya belajar kalian, bagaimana gaya belajar kalian di situ supaya kalian tidak pusing. Masalahnya dunia pendidikan kalian masih SMP, masih kelas 7, masih di awal sekali. Kan kalian tahu masih ada 6 tahun pendidikan SMA ke SMP ke SMA. Terus nanti kalian kalau mahasiswa 2 tahun. Kan sampai semester 8 ya kalau cepat. Oh, nah itu dari sinilah kalian bisa memulai bagaimana cara motivasi belajar kalian, ya semuanya. Dan sini Ibu akan menceritakan buat kalian masalah apa yang akan dibahas. Kalian mau bahas masalah apa? Masalah yang paling banyak tadi apa? Jadi kita akan mengangkat tema. Bagaimana anak-anak sekalian setuju semuanya? Oke. Karena anak-anak sekalian setuju, kita akan membahas masalah mengenai bullying. Di sini anak-anak sekalian itu tanya dari kalian, apa sih bullying itu? Siapa yang tahu apa bullying? Oke, siapa namanya? Ya, apa bullying? Penggunaan kerugian kejahatan dan penderitaan bagi korban yang menimbulkan
tapi kalau misalnya teman-temannya mengata-ngatai, bagaimana sikapnya? Melawan dengan mengatainya balik gitu. Bagaimana sudah benar apa yang dilakukan? Benar ya. Oke. Dan ini apa solusi dari permasalahan bullying? Dan maksudnya apa yang bagaimana caranya Laifah ketika ada teman verbal kan verbal dengan teman saya yang mengatakan kenapa begitu baju kenapa begitu, terus bagaimana tanggapan Pak? Oh, di sini satu melawan, satu lebih ke diam, tidak mau apa ya, tidak mau untuk mengungkapkan diam, tidak mau apa masalah, dia diam. Tapi menurut ibu, ketika kamu melakukan semacam ini, betul. Ketika kamu merendah, maka
tidak atau yang tadi bermasalah dengan mata pelajarannya semoga dapat lebih konsentrasi lagi dalam belajar, lebih meningkatkan motivasinya, semuanya lebih motivasi belajarnya, gaya belajarnya, dan menentukan gaya belajarnya dari sekarang supaya kalian tidak lebih nyaman, tidak bosan kan. Nah di sini karena proses konseling ini sudah berakhir, sudah 30 menit berjalan, ibu akan mengakhiri proses konseling ini dengan ibu di sini ibu akan menunjuknya. Tadi kita menunjuknya dengan berdoa, sebaiknya kita menunjuknya dengan berdoa juga. Nah di sini ada yang doa, yang bikin doa penutup. Ada yang mau? Oke baik, mungkin semua malu-malu di sini ibu akan ini terus saja yang memimpin. Nah sebelum kita akhiri proses konseling ini, yang sebaiknya kita berdoa dan doa selesai. Baik anak-anakku sekali, terima kasih atas partisipasi kalian semua sudah datang ke sini. Ingat pesan ibu, apapun masalah kalian, apapun kalau ada masalah yang ingin diceritakan atau apa misalnya tidak ada masalah mau curhat deh, kalian datang ke ruang BK. Ibu akan ibu akan tentunya memberikan solusi apa dari permasalahan kalian. Dan di sini ibu akan memantau bagaimana tadi perkembangan dari tadi masalah bullying kalian ya, bagaimana perkembangannya, dan jangan sampai datang ke ruang. Nah oke, di sini ibu akan di sini kita anak-anak sekalian ibu ini kalian mengucapkan stop bullying, ciptakan lingkungan sekolah bebas bullying. Oke? Nah kita sama-sama mau kata itu ya, stop bullying. Stop bullying. Kita menciptakan lingkungan sekolah bebas bullying. 1, 2, 3. Kita menciptakan sekolah bebas bullying. Oke, total semuanya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian partisipasinya. Mungkin kalian sudah ada jam pelajaran. Silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Dan ingat tadi apa pesan ibu ya? Oke, silakan ke tempatnya masing-masing. Terima kasih ya anak-anak sekalian.